Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Kebetulan hari ini sudah memasuki usia sekitar 24 HST. Ya, Alhamdulillah bisa dicek kondisinya teman-teman semua. Ya, Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat, dan ada pun juga yang memang usianya sengaja kita bedakan ya, karena khawatir saat polinasi waktunya sangat singkat dan mepet ya. Jadi kita coba selalu dibuat inilah agak sedikit berbeda. Nah, kebetulan ini juga masih ditemani teman-teman mahasiswa dari Agroekoteknologi Universitas Sultan Ageng Tirta Esa. Siapa namanya? Nama saya Raihan. Rehan ya. Kebetulan Rehan sudah hampir berapa hari di sini? Hampir 25. Sekarang kurang lebih 25 hari. 25 lebih ya. Nah, gimana Rehan selama perawatan-perawatan yang sudah dibuat di sini? Ya, sejauh ini perawatan sih masih aman, Pak ya. Aman? Iya, Ya. soalnya paling ada hama-hama kecil lah. Hama ya, masih ada oteng-oteng segala macam ya. Nah, di usia saat ini sih memang masih riskan ya, rentan gitu. Apalagi kalau nutrisi. Nah, ini yang paling penting tuh. Karena khawatir suhu terlalu panas ya. Ini juga bisa membuat posisi daun nih. Ini hati-hati nih. Sudah mulai menguning nih bagian ujungnya. Nah, itu harus segera kita cek ppm-nya. Khawatir ppm-nya itu kurang ya, atau nutrisinya berkurang, karena memang kita gunakan sistem seperti ini ya. Jadi dari tandon itu dialirkan langsung ke pipa yang ada di sini, dan air mengalir langsung. Nah, khawatir di tengah perjalanan ada yang kekurangan nutrisi. Terus apa yang sudah dipelajari selama ini? Ya, cara budidaya sistem hidroponik, terutama di greenhouse ini pada buah melon. Bagaimana cara melihat debit airnya, yaitu dengan mengecek ppm hampir tiap hari ya, pada sore hari. Ya, cukup di sore hari ya kita ya. Jadi memang itu yang harus konsisten. Nah, selama mungkin ada yang bisa diiniin nggak kira-kira? Apa sih yang menarik gitu? Nah, ini kan generasi apa? Z, Alpha? Gen Z. Gen Z atau apa ini? Gen Z. Maksudnya Gen Z ya. Apa yang menarik dari budidaya di sini kira-kira? Ya mungkin karena di dalam greenhouse, Pak ya, sudah maksudnya lebih dari yang di lahan-lahan biasa gitu ya. Mungkin menariknya ya karena kita pakai sistem ini sih, Pak, hidroponik ini. Hidroponik ya. Karena menarik perhatian aja gitu, Pak, bagi generasi-generasi muda Ya. khususnya. Oke. Jadi pada intinya ya, untuk era sekarang ini sebenarnya sudah banyak perkembangan di bidang pertanian ya. Iya, Pak. Coba kita kesini. Jadi teman-teman semua, bagi yang lainnya, ya era sekarang itu sudah banyak teknologi pertanian yang bisa kita adopsi ya, kita bisa manfaatkan untuk bisa terus bertani ya. Jadi jangan ragu buat siapapun itu, karena ya kebetulan yang magang di Umah Tani juga semua Gen Z ya, hampir ya. Semuanya Gen Z. Usia-usia sekitar 18 sampai 25 ya, hampir ada ya semuanya. Yang semua di sini, yang mana pada intinya adalah kita harus semangat menumbuhkan ya, memunculkan dan menghadirkan petani-petani baru untuk bisa memajukan, dan pastinya ada regenerasi ya di situ yang paling penting. Nah, semuanya sudah dicek ini ya ppm ya? Sudah Pak, rutin ya gitu. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya, ini kemungkinan dalam kurun waktu sekitar 2-3 hari lagi ini sudah bakal buah, sudah mulai pada bermunculan ya. Kalau bisa dilihat di sana, kembang, kita sebutnya kembang jantan lah ya. Gitu. Serbuk sarinya sudah mulai, kembang serbuk sarinya sudah mulai pada mekar ya. Iya, Pak. Banyak. Nah, kemarin kita cek belum seperti ini ya. Nah, itu bisa dicek di video sebelumnya, itu belum ada. Ini dalam waktu 1 hari aja melon itu pertumbuhannya luar biasa, sangat cepat. Jadi maka dari itu kita harus intens dalam merawat melon. Ya, banyak yang bilang bahwa merawat melon itu seperti merawat bayi. Memang, tapi dalam konteks di lahan terbuka itu lebih ekstrim ya perawatannya, lebih intens lagi, belum hamanya, belum cuaca, belum lainnya. Tapi dengan konsep seperti ini ya, meminimalisir ya hama terutama. Kalau cuaca juga alhamdulillah ya tidak langsung terkena air hujan, itu juga penting.
Maka dari itu di beberapa negara atau di beberapa daerah sudah menerapkan sistem greenhouse. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba berbudidaya menggunakan sistem greenhouse, itu bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Insya Allah kita juga siap untuk membuatkan, bisa pembuatan greenhouse, instalasi, mau dari pertanian, perikanan juga insya Allah siap. Yang ada di rumah tani lah semuanya insya Allah kita bisa. Nah nanti dalam waktu kurun, mudah-mudahan sih 2-3 hari ke depan kita sudah bisa mulai polinasi ya. Gitu. Jadi kita harus standby dan cek. Karena lokasi rumah tani ini memang berdekatan dengan jalan raya, jalan utama. Jadi wah sangat bising sekali. Nah ini kita bisa cek. Ini ada posisi tanaman melon yang seperti ini. Ini kenapa Bang Leman? Keriting ya. Padahal kalau kita lihat ya, itu kutu kebulnya tuh. Nah, ini juga hati-hati ya. Kutu kebul pada berterbangan. Nah, bagaimana ini Bang Leman menyiasatinya? Diganti ya. Karena memang kondisinya sudah seperti ini, khawatir tidak maksimal ya. Karena memang ini juga kena kutu-kutuan kemarin. Itu mungkin, nah ini ada dua ya yang keriting. Ini karena memang kalau misalkan masuk itu hati-hati ya, pintu masuknya harus sering dicek ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan ini masih bisa diselamatkan, apalagi nah pucuknya yang jadi masalah ya, karena sudah terlalu ini. Kemarin ada kutu-kutuan yang makan bagian pucuk utamanya. Nah masih di sana ada Bang Leman biasa lagi menyiapkan instalasi di hidroponik sana. Nah, jadi dari sekian banyaknya tanaman, kita ada 2 tanaman yang terkena kutu kebul. Ya, dalam skema ini sih masih sedikit aman lah ya, mudah-mudahan. Tuh, pertumbuhannya lihat, jauh banget ya. Kemarin belum setinggi ini. Berarti kan dalam 1 hari bisa 5 cm itu pertumbuhannya, perkembangannya. Ya. Kemarin belum sampai sini ya? Belum Pak ya. Belum. Ya. Nah, ini nih, tuh. Kutu-kutuannya sudah mulai banyak yang muncul. Nah ini juga dimakan kutu-kutuan. Ya memang karena kita tidak semprotkan pestisida ya. Ini ppm cek. Coba ada berapa ini ppm? Nanti jangan sampai kekurangan nih ppm-nya. Khawatir kekurangan, ini bahaya ya. Apalagi sudah mulai seperti ini. Daunnya sangat luar biasa ya. Lihat pertumbuhannya. Alhamdulillah daunnya sudah wah tuh, sebesar telapak tangan juga lebih nih. Bisa 2 telapak tangan tuh malah ya. Tapi ingat, kita bukan jualan daun ya, tapi kita jualan buah. Mudah-mudahan buahnya sesuai harapan lah. Jangan seneng dulu ya buat teman-teman yang sedang berbudidaya atau yang baru memulai, melihat kondisi tanaman hijau, daunnya bagus. Nah endingnya adalah bukan daunnya tapi buahnya ya. Makanya perlu kehati-hatian dan waspada, karena nah ini kutu kebul langsung kabur ya. Kita selalu cek kondisi daunnya. Tapi kalau dari sisi kesehatan, pertumbuhannya luar biasa tuh ya, sudah semuanya full. Apalagi kalau misalkan semuanya sudah besar ya, sudah berbuah-buah, cantik lah. Mantap. Jadi buat teman-teman juga bisa langsung datang ke lokasi kami, ada di Kota Serang, tepatnya di Kampung Catih ya. Pinggir jalan banget kok, nggak susah untuk nyari alamat, atau di Google Map juga ada ya. Kalau sekedar, atau teman-teman yang misalkan punya TK atau apapun itu bisa berkegiatan di sini dalam agenda field trip ya. Untuk sementara ini kita belum mencoba mengadakan pelatihan lagi ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau berminat ikut pelatihan, coba jangan lupa komen, mau. Kita adakan lagi nanti insya Allah setelah Lebaran. Mudah-mudahan ya kalau kuotanya sudah terpenuhi, insya Allah kita akan coba buatkan pelatihan kembali. Oke, mungkin itu yang bisa kita share pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti tetap semangat, jangan lupa terus konsisten. Yang paling penting dalam budidaya itu yang pastinya konsisten ya.
Insya Allah kalau kita konsisten, kita terus menerapkan SOP yang sesuai, insya Allah panennya bisa sesuai harapan. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ummah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berapa menit?